Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq. Saya ingin menjelaskan tentang server dalam jaringan komputer dan instalasi Windows Server 2019. Jadi server adalah program komputer atau perangkat yang menyediakan fungsionalitas untuk program atau perangkat lain yang disebut klien. Arsitektur ini disebut model client server. Jadi materi kali ini akan membahas tentang materi instalasi server Windows Server 2019. Jadi apa itu Windows Server 2019? Jadi Windows Server itu adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft khusus untuk digunakan pada server dan lingkungan komputasi skala besar. Ini menawarkan sejumlah fitur dan kelebihan yang menjadikan populer di kalangan organisasi dan perusahaan. Namun, seperti halnya sistem operasi lainnya, Windows Server juga memiliki beberapa kelemahan. Jadi, pertama kita akan bahas fitur-fitur Windows Server. Fitur yang pertama itu adalah Active Directory, yaitu Windows Server menyediakan layanan Active Directory yang memungkinkan pengelolaan pengguna, grup, dan sumber daya secara sentral. Ini memudahkan administrasi dengan pengaturan kebijakan keamanan di jaringan yang kompleks. Lalu fitur yang kedua itu adalah layanan terminal. Windows Server menyediakan layanan terminal seperti Remote Desktop Service atau disingkat dengan RDS yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi dan desktop dari jarak jauh. Ini mempermudah akses dari kerja tim yang tersebar geografis. Fitur yang ketiga adalah server virtualisasi. Windows Server mendukung virtualisasi server melalui Hyper-V. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa mesin virtual pada satu server fisik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya perangkat keras. Fitur yang keempat adalah keamanan yang ditingkatkan. Jadi Windows Server itu dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang kuat seperti Windows Defender, firewall bawaan, dan kemampuan enkripsi. Ini membantu melindungi server dari ancaman keamanan dan serangan malware. Fitur yang kelima adalah manajemen retail. Windows Server juga menyediakan fitur manajemen retail seperti Windows Server Update Service atau WSUS yang memungkinkan pengguna mengelola pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak Microsoft secara terpusat. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan Windows Server. Windows Server kelemahannya itu yang pertama biaya lisensi. Dia memiliki biaya lisensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sistem operasi server lain. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi organisasi dengan anggaran yang terbatas. Kelemahan yang kedua yaitu konsumsi sumber daya. Windows Server cenderung mengkonsumsi lebih banyak sumber daya sistem, termasuk memori dengan daya pemrosesan dibandingkan dengan sistem operasi server lainnya. Oleh karena itu, server yang dijalankan dengan Windows Server mungkin memerlukan perangkat keras yang lebih kuat. Lalu kita akan bahas kelebihan dari Windows Server. Yang pertama itu adalah integrasi yang kuat dengan produk Microsoft. Windows Server mudah diintegrasikan dengan produk dan layanan Microsoft lainnya, seperti Active Directory, Exchange Server, dan SharePoint. Ini memudahkan pengguna teknologi Microsoft di lingkungan bisnis. Kelebihan yang kedua adalah dukungan dan komunitas yang luas. Karena popularitasnya, Windows Server memiliki dukungan teknis yang baik dan komunitas pengguna yang besar. Hal ini memudahkan pengguna dalam mencari bantuan, memecahkan masalah, dan berbagi pengetahuan. Kelebihan yang ketiga adalah pilihan aplikasi dan kompatibilitas. Windows Server mendukung berbagai aplikasi dan perangkat lunak bisnis yang populer. Selain itu, sebagian besar vendor perangkat keras dan perangkat lunak umumnya menciptakan solusi yang kompatibel dengan Windows Server. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dan fitur-fiturnya. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara instalasinya. Sebelumnya, minimum spek yang dibutuhkan untuk menginstal ini itu adalah
minimal memiliki 64 bit prosesor. Lalu RAM yang dibutuhkan minimal 512 MB. Lalu ruang disk minimal 32 GB. Lalu network gigabit. Yang terakhir video super VGA. Nah, cara instalasi Windows-nya pertama itu kalian harus install dulu file ISO-nya di web browser. Tinggal di searching aja lalu di download. Setelah itu kita bisa nyalakan komputer dengan melakukan booting menggunakan media instalasi Windows Server 2019. Seperti ini. Nah, pada menu time dan currency format, pilih Indonesia. Kemudian klik tombol next. Kemudian klik tombol install now untuk memulai instalasi server. Selanjutnya akan disuruh untuk memilih sistem operasi server yang ingin diinstal. Nah, di sini pilih aja yang server Windows Server 2019 Standard Evaluation yang desktop experience. Nah, kemudian klik tombol next. Kemudian kita konfirmasi license term dan cara centang pada I accept the license term. Kemudian klik next. Lalu pada jendela tipe instalasi yang diinginkan pilih aja custom. Kemudian kita harus mengatur partisi terlebih dahulu, atur partisi sesuai kebutuhan. Kemudian klik tombol next. Nah, di sini proses instalasi ini sedang dimulai, jadi silakan tunggu sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, kemudian akan tampil jendela seperti ini. Nah, di sini kita akan mengatur kata sandi administrator. Kemudian kita bisa klik finish. Ini sandinya bisa bebas. Oke, sekarang kita tunggu. Nah, setelah mengatur password, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita perlu menekan Ctrl Alt Delete pada keyboard untuk unlock screen. Selanjutnya, masukkan password administrator yang telah diatur tadi. Dan instalasi Windows Server seperti ini, sudah seperti ini tampilannya, maka sudah berhasil. Oke, seperti itu aja instalasi Windows Server 2019. Terima kasih.